Tapi bohong. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berikut beberapa aspek perkembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan sejarah IPTEK. Perkembangan IPTEK di Indonesia dimulai dari zaman kolonial, ketika bangsa Indonesia mulai mengenal teknologi barat. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan perkembangan IPTEK dan mendirikan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Kemudian, ada perkembangan teknologi. Yang pertama ada teknologi telekomunikasi. Perkembangan teknologi ini di Indonesia telah meningkatkan kualitas komunikasi dan meningkatkan efisiensi bisnis. Kemudian yang kedua ada teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan aksesibilitas informasi dan memfasilitasi pertukaran data. Yang ketiga ada teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi telah meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan. Kemudian ada perkembangan IPTEK di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pertanian. Revolusi hijau telah meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kualitas hidup petani. Yang kedua ada kesehatan perkembangan teknologi. Kesehatan telah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan harapan hidup masyarakat. Yang ketiga ada energi. Perkembangan teknologi energi telah meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian, upaya pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan IPTEK. Antara lain, yang pertama mendirikan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, yang kedua meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga membuat kebijakan untuk mendukung perkembangan IPTEK. Kemudian ada dampak perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK di Indonesia telah memberikan dampak positif, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang ketiga membuka kesempatan kerja baru. Namun, perkembangan IPTEK juga memiliki dampak negatif, seperti yang pertama meningkatkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin, yang kedua meningkatkan risiko keamanan privasi, dan yang ketiga meningkatkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif perkembangan IPTEK di Indonesia. Pengaruh positif perkembangan IPTEK di bidang kesehatan yang pertama itu ada peningkatan akurasi diagnosa, yang mana teknologi medis seperti MRI, CT scan, dan ultrasonografi memungkinkan diagnosa yang lebih akurat. Yang kedua, pengembangan vaksin yang dimana vaksin COVID-19 dengan teknologi mRNA dan vektor virus akan mempercepat produksi dan meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, telemedicine yang dimana konsultasi online dengan dokter memudahkan akses pelayanan kesehatan. Yang keempat, penggunaan AI dalam kesehatan yang dimana analisis data besar dan pengenalan pola membantu dokter dalam diagnosa dan pengobatan. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang dimana teknologi informasi memperbaiki pengelolaan data pasien dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada pengaruh negatif perkembangan IPTEK di bidang kesehatan. Yang pertama itu adanya ketergantungan pada teknologi. Nah, penggunaan teknologi berlebihan itu dapat menyebabkan ketergantungan loh teman-teman semuanya. Yang kedua ada informasi palsu, yang dimana penyebaran informasi palsu tentang kesehatan melalui medsos atau media sosial. Yang ketiga ada kesenjangan akses, di mana negara-negara berkembang itu biasanya kesulitan untuk mengakses teknologi kesehatan terkini. Yang keempat, dampak lingkungan, yang dimana limbah industri farmasi dan teknologi medis berdampak negatif pada lingkungan. Yang kelima ada privasi pasien, yang dimana penggunaan data pasien tanpa izin. Yang selanjutnya itu ada contoh kasus COVID-19, yang dimana pengaruh positifnya itu yang pertama ada pengembangan vaksin COVID-19, di mana vaksin mRNA dan vektor virus mempercepat produksi dan meningkatkan efektivitas. Yang kedua, aplikasi pelacakan kontak, yang dimana aplikasi seperti Peduli Lindungi membantu pelacakan kontak dan pemantauan penyebaran. Yang ketiga ada telemedicine, di mana konsultasi online dengan dokter memudahkan akses pelayanan kesehatan. Yang keempat ada penggunaan AI dalam analisis data. Analisis data itu besar membantu memprediksi penyebaran COVID-19. Yang kelima ada pengembangan alat diagnostik. Alat diagnosis ini tuh cepat dan akurat untuk mempercepat deteksi COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya ada pengaruh negatif. Yang pertama itu ada informasi palsu tentang COVID-19, seperti penyebaran informasi palsu melalui medsos atau media sosial. Selanjutnya ada ketergantungan pada vaksin, yang dimana ketergantungan pada vaksin dapat menyebabkan kekurangan pasokan. Yang ketiga dampak ekonomi. Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada ekonomi global. Yang keempat ada kesenjangan akses vaksin, yang dimana negara-negara berkembang itu kesulitan untuk mengakses vaksin COVID-19. Yang kelima, stres dan kecemasan, di mana pandemi COVID-19 itu menyebabkan stres dan kecemasan pada masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan seperti penyalahgunaan teknologi, peredaran informasi yang tidak benar, dan dampak sosial yang negatif. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus memiliki sikap yang selektif dalam memanfaatkan kemajuan IPTEK.
baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai sikap selektif yang perlu diterapkan dalam setiap lingkungan tersebut. Yang pertama adalah sikap selektif dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang mengenal nilai etika dan pendidikan. Di era teknologi ini, keluarga berperan penting dalam mengarahkan penggunaan teknologi agar bermanfaat. Yang pertama, ada penerapan nilai positif, di mana orang tua harus memastikan anak-anak mereka menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif, seperti belajar online, mencari informasi, atau mengembangkan keterampilan, seperti mendukung anak-anak untuk mengikuti kursus online yang relevan dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, ada pengawasan dan pendampingan. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dalam menggunakan perangkat digital. Mereka harus memastikan anak-anak tidak mengakses konten yang tidak sesuai usia atau yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau hoax. Yang ketiga, memberikan contoh, di mana orang tua juga perlu memberikan contoh dalam menggunakan teknologi dengan bijak, seperti mengatur waktu untuk tidak terlalu sering menggunakan gawai, terutama saat berkumpul bersama keluarga. Hal ini menunjukkan kepada anak bahwa ada keseimbangan antara dunia digital dan interaksi sosial langsung. Yang kedua, sikap selektif dalam lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat pendidikan formal yang menjadi fondasi utama untuk menciptakan generasi yang melek teknologi namun tetap berkarakter. Yang pertama, ada penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Guru dan siswa harus menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagai contoh, pemanfaatan platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Kahoot, Kuiper untuk memperdalam materi pembelajaran. Yang kedua, pendidikan literasi digital, yaitu sekolah harus mengajarkan literasi digital kepada siswa seperti cara memilah informasi yang valid dari internet, mengenali berita palsu, dan memahami etika dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan teknologi. Guru harus memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak buruk penyalahgunaan teknologi seperti kecanduan game, cyberbully, atau penyebaran konten negatif. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi, seminar, atau aktivitas pembelajaran yang interaktif. Yang terakhir, membentuk karakter melalui teknologi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan karakter siswa, seperti melalui program coding, kompetisi teknologi, atau kegiatan ekstrakurikuler berbasis ilmu teknologi yang mendukung kreativitas mereka. Nah, dengan sikap-sikap selektif ini, sekolah dapat mencetak siswa yang mampu memanfaatkan teknologi untuk masa depan mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu sikap selektif dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat individu berinteraksi dan membangun hubungan sosial yang lebih luas. Dalam konteks kemajuan iptek, masyarakat harus bersikap selektif agar teknologi tidak membawa dampak negatif pada kehidupan sosial. Berikut ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran sosial. Jadi masyarakat harus saling mendukung dalam memberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang tepat. Contohnya, penyuluhan tentang bahaya penyebaran hoaks dan pentingnya menjaga privasi di media sosial. Selanjutnya ada pengembangan inovasi lokal. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan potensi lokal, seperti memasarkan produk UMKM melalui e-commerce atau memanfaatkan platform digital untuk promosi pariwisata daerah. Kemudian selanjutnya ada menghormati perbedaan dunia digital. Dalam interaksi online, masyarakat harus menghormati perbedaan pendapat dan menghindari konflik, seperti ujaran kebencian atau diskriminasi. Sikap ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Kemudian yang terakhir, ada meningkatkan partisipasi aktif. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti webinar, pelatihan online, atau kegiatan amal yang dilakukan secara daring. Masyarakat yang bijak dalam memanfaatkan teknologi akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, produktif, serta harmonis. Jadi kesimpulan dari semua di atas yaitu sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek bukan hanya soal memilih teknologi yang bermanfaat, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Jadi jika diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa, sikap ini dapat menciptakan masyarakat yang cerdas akan teknologi, namun tetap berlandaskan etika dan nilai-nilai luhur. Sebagai warga negara, mari kita sama-sama berkomitmen untuk memanfaatkan iptek
kedepannya